Tahukah Anda tentang epilepsi? Epilepsi atau ayan merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia, terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terkena epilepsi. Antara lain, usia. Epilepsi umumnya dialami oleh usia anak-anak dan lansia. Meski demikian, kondisi ini juga dapat dialami oleh semua kalangan yang memiliki risiko terkena epilepsi. Genetik. Riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat menjadi pemicu penyebab epilepsi. Cedera pada kepala, stroke, dan penyakit vaskular. Demensia. Infeksi otak, peradangan pada otak, atau sumsum tulang belakang dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi. Riwayat kejang di masa kecil. Kejang dapat disebabkan oleh demam tinggi. Pada kondisi ini, anak lebih rentan mengalami epilepsi. Gejala epilepsi. Kejang berulang merupakan gejala utama epilepsi. Karakteristik kejang akan bervariasi dan bergantung pada bagian otak yang terganggu pertama kali dan seberapa jauh gangguan tersebut terjadi. Jenis kejang epilepsi dibagi menjadi dua berdasarkan gangguan pada otak, yaitu pada kejang parsial atau focal, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang parsial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejang parsial simpel, yaitu kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyentak atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung pada bagian otak mana yang mengalami gangguan. Kejang parsial kompleks. Kadang-kadang, kejang focal memengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuatnya terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Kejang umum atau menyeluruh, gejala terjadi pada sekujur tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa terjadi saat seseorang terserang kejang umum. Kejang tonik. Tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik, ini bisa diikuti dengan gerakan-gerakan ritmis pada lengan dan kaki atau tidak sama sekali. Otot-otot pada tubuh terutama lengan, kaki, dan punggung berkedut. Kejang atonik. Kejang atonik yaitu otot tubuh tiba-tiba menjadi rileks, sehingga pengidap bisa jatuh tanpa kendali. Kejang klonik. Kejang klonik yaitu gerakan menyentak ritmis yang biasanya menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang. Mengompol. Kesulitan bernapas untuk beberapa saat sehingga badan terlihat pucat atau bahkan membiru. Dalam beberapa kasus, kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit atau jam. Diagnosis epilepsi. Beberapa tes untuk mengetahui bagaimana kinerja otak dengan cara mengecek cara berjalan. Otot. Kepekaan. Kepekaan tes IQ dilakukan untuk mengetahui masalah aktivitas listrik yang ada di otak. Tes darah. Tes ini untuk mengetahui tanda infeksi dan masalah kesehatan lain. Kapan harus ke dokter? Kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Pernapasan atau kesadaran tidak kembali setelah kejang berhenti. Kejang kedua berlangsung segera setelahnya. Demam tinggi, kelelahan akibat panas, sedang hamil, penyandang diabetes. Stay healthy semuanya.